Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Sebatang pohon besar tumbang dan menimpa kios dan memacetkan arus lalu lintas Jalan Lintas Timur Sumatera. Polemik rebutan 4 pulau di perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara berlanjut. Pemerintah Aceh menyiapkan langkah hukum. Hanya ingin menguasai harta, seorang warga di Kabupaten Biren tega membunuh temannya dengan mendorong ke sungai. Sebatang pohon besar tumbang ke badan Jalan Lintas Timur Sumatera, kawasan Gampong Alu Merbau, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa pada Jumat siang. Akibatnya sebuah kios rusak tertimpa pohon dan arus lalu lintas lumpuh usai batang pohon melintang di jalan. Pohon tersebut tumbang diduga akibat tak mampu menahan beban. Akar pohon tergerus air hingga miring dan tumbang ke jalan. Arus lalu lintas jalan nasional sempat terputus dan menyebabkan kemacetan sepanjang 4 km dari 2 arah. Petugas BPBD Kota Langsa bersama anggota dan Polri turun ke lokasi untuk memindahkan batang pohon agar tak menghalangi jalan. Namun butuh waktu hingga 2 jam kemudian, arus lalu lintas kembali normal. Kronologis kejadian pohon tumbang yang ada di jalan lintas Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Almerbu perbatasan dengan Bukit Metuah, yang mana kejadian ini terjadi di pukul 14.00 siang hari tadi dan menimpa salah satu rumah ruko penduduk kios. Untuk korban jiwa nihil, dan untuk kerugian material masih diperkirakan kurang lebih sekitar 5-10 juta. Insiden tersebut menyebabkan 1 kios rusak parah, namun tidak sampai merenggut korban jiwa. Sementara kerugian diperkirakan 10 juta rupiah. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Polemik rebutan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara masih berlanjut. Sejak Mendagri memutuskan 4 pulau di perairan Singkil menjadi bagian dari wilayah Indonesia, gelombang protes terus bermunculan. 4 pulau yang sebelumnya diklaim masuk wilayah Aceh Singkil diputuskan menjadi Tapanuli Tengah terus memicu protes dari pemerintah Aceh dan para wakil rakyat. Apalagi 4 pulau tersebut tiba-tiba masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah. Keputusan ini dinilai berpotensi menimbulkan gejolak dan konflik antar warga. Anggota DPD RI Sudirman menyebutkan hak-hak kekhususan daerah yang dilindungi undang-undang tergerus. Karenanya pemerintah Aceh harus bersikap tegas. Kebijakan ini sangat sentralistik dan menimbulkan gesekan. Ini tentunya bisa di-stop segera karena itu kebijakan politik. Keputusan menteri itu bukan harga mati. Dan itu masih bisa di-breakdown kembali dengan upaya apa? Menjamin kondisi yang kondusif, keamanan, kenyamanan. Sehingga tidak muncul kontradiksi, tidak muncul polemik macam-macam begini yang dilakukan oleh ulah menterinya. Kalau bicara tentang dasar kebenaran itu sangat normatif. Siapapun bisa mendefinisikan kebenaran sesuai dengan fakta menurut persepsinya, perspektifnya, dan cara memotret persoalan itu. Pemerintah Aceh kembali menegaskan 4 pulau tersebut seharusnya masuk dalam wilayah Aceh berdasarkan kesepakatan resmi tahun 1992 yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara.
Kesepakatan itu disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Dokumen tersebut bahkan diperkuat oleh Permendagri nomor 141 tahun 2017 yang mengakui kesepakatan antar daerah sebagai dasar penegasan batas wilayah. Kesepakatan yang dimaksudkan adalah itu kesepakatan darat. Kesepakatan darat itu sampai kepada ujung Simanuk-Manuk yang kami sebutkan tadi, perbatasan antara Tapteng dengan Aceh Singkil. Jadi dari Kemendagri menyampaikan bahwa kesepakatan darat yang paling dekat, kemudian wilayah itu dianggap dari secara geografis dekat, koordinatnya dan segala macam, maka ditariklah ke Tapteng. Itu menurut yang kami dengar di berarti kesepakatannya media. masih hanya di darat ya? Darat. Untuk batas laut belum ada kesepakatan antar pemerintah Batas provinsi? laut sudah ada kesepakatannya. Sudah ada 92 itu. 92 ya? 92. Ya ini yang kami selalu sampaikan, termasuk rapat di Bali, itu mayoritas kementerian lembaga semua mendukung bahwa menjadi acuan dalam penegasan batas kedudukan pulau itu adalah SKB 92. Penamaan pulau pada tahun 2008 banyak kejanggalan, di mana tim dari Sumut sudah lebih dulu mendaftarkan 4 pulau itu sebelum rapat secara resmi di Aceh. Konflik ini memunculkan dugaan adanya kepentingan politik dan ekonomi, terutama karena diperkirakan 12 titik sumber daya alam di sekitar pulau-pulau tersebut. Namun warga diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi yang bisa merugikan diri sendiri. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Pada terkaitannya dengan 44 dan waktunya. Polemik soal rebutan 4 pulau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil mendorong pemerintah Provinsi Aceh menempuh berbagai langkah. Pemerintah Aceh menggelar rapat tertutup untuk membahas langkah advokasi terkait polemik 4 pulau yang dipimpin Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada Jumat malam pekan lalu. Pertemuan tertutup ini berlangsung di restoran kediaman resmi Gubernur Aceh. Hasil dari pertemuan disepakati Gubernur Aceh dan Forum Bersama, Forbes DPD dan DPR RI asal Aceh dijadwalkan bertemu Mendagri di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2025. Pemerintah Aceh akan membawa sejumlah bukti untuk menjelaskan keempat pulau tersebut milik Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh juga akan menempuh berbagai langkah kekeluargaan, administrasi, dan politik seraya memperlihatkan sejumlah bukti dan data hingga historis pulau tersebut merupakan milik Aceh. Ya, poinnya sepertinya kita yang pertama itu hak bukti dan data hak kita. Ya. Kemudian secara histori itu hak kita. Apalagi secara penduduk hak kita. Soal adanya geografi juga hak kita. Itu saja kita pertahankan. soal adanya potensi migas itu apa benar Pak Gu? Mungkin iya, mungkin tidak. Itu kan harta karun. Sementara itu, anggota DPD RI Azhari Cage menegaskan 4 pulau di perbatasan Aceh Sumatera Utara tersebut bukanlah hilang, melainkan dirampok melalui surat keputusan Mendagri yang dikeluarkan tanpa persetujuan pemerintah Aceh. Itu tidak hilang, itu dirampok. Dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK tanpa persetujuan daripada pemerintah Aceh. Maka kita tetap mempertahankan pulau tersebut. Bukti jelas, nyata, sejarah, historis dan lainnya memang itu adalah milik Aceh. Mulai dari zaman Belanda, peta kolonial dan surat tanah 1965 membuktikan bahwa itu milik masyarakat Aceh. Kita tidak berubah dan tetap kepada berpedoman kepada pada tahun 1992, yaitu keputusan antara Pak Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Aceh dan disaksikan oleh Bapak Menteri Pak Rudini. Gitu. Pak Bupati, ada potensi migas nggak di pulau tersebut, Pak Bupati? Kita belum tahu lagi, tapi besar kemungkinan ada juga mungkin. Dalam pertemuan dengan Kemendagri nantinya, pihak pemerintah Aceh akan membawa seluruh bukti sejarah, administrasi, dan dokumen resmi termasuk peta topografi TNI AD tahun 1978.
Demikian bukti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 dan Undang-Undang Pemekaran Aceh Singkil tahun 1999. Tim juga akan menempuh jalur diplomasi dan langkah-langkah politik lainnya untuk memperjuangkan kembali hak-hak wilayah Aceh sesuai dengan bukti sejarah dan hukum yang sah. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Pendamping dan media menyesuaikan di luar lokasi. Polemik otoritas atas 4 pulau di perbatasan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara belum berakhir. Sejumlah nelayan Aceh Singkil bertekad menjaga ke-4 pulau tersebut agar tidak direbut provinsi tetangga. Ratusan nelayan yang tergabung dalam gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil, GANAS, mengadakan pertemuan khusus. Pertemuan yang berlangsung di Balai Desa Gosong Utara, Kecamatan Singkil Utara, membahas upaya mempertahankan 4 pulau yang diklaim masuk wilayah Sumatera Utara. Ke-4 pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipa, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Kecil tidak boleh direbut Sumatera Utara. Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil GANAS dalam rangka memperjuangkan hak-hak nelayan Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh secara umum di 4 pulau, Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang yang telah diklaim oleh pemerintah Sumatera Utara melalui keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025, maka hari ini nelayan Aceh Singkil sepakat membuat sebuah lembaga aksi Gerakan Aliansi Aceh Singkil GANAS. Lembaga ini menjadi wadah tempat perjuangan dalam mempertahankan wilayah 4 pulau yang secara turun-temurun telah dijadikan sebagai daerah tangkapan ikan bagi nelayan Aceh Singkil. Nelayan Aceh Singkil akan mempertahankan wilayah perairan laut 4 pulau ini sampai titik darah penghabisan karena wilayah ini merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi nelayan Aceh Singkil. Dalam pernyataan sikapnya, para nelayan mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Mendagri karena dinilai telah membuat kegaduhan terkait 4 pulau tersebut. Mereka juga mendesak Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil menyampaikan keberatan dan penolakan kepada Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri terkait masalah 4 pulau itu. Mereka menambahkan, dalam waktu dekat nelayan Aceh Singkil akan mengajak nelayan daerah lain secara damai. Nazaruddin melaporkan dari Aceh Singkil.